kembali lagi di channel saya, channel informasi dan menggali pola pikir melalui pengalaman. Kali ini saya kedatangan tamu sosok orang tua, dan biasanya orang bilang kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi saya harus berkenalan ini dulu, teman-teman. Oke, boleh diperkenalkan Pak atas nama siapa? Ya, boleh. Nama saya Nama aslinya? Pak Obed. Obed. Iya, Obed. Obed. Iya, Wah, Obed. dari segi namanya aja ini berarti namanya berkualitas, teman-teman. Silakan Pak. Dari mana Pak asalnya Pak? Saya asal dari Toraja. Dari Toraja, berarti Iya. Sulawesi Pak ya? Iya, Dari Sulawesi. Nah, untuk Pak Obed sendiri udah berapa lama Pak di Kalimantan? Ceritakan kok bisa sampai di Kalimantan gitu loh. Saya sudah ada sekitar 5 bulan. 5 bulan? Iya. Baru berarti ya? Iya, baru. Oh, gitu. Baru, Mas. Baru 5 bulan ya? Iya, ternyata jalan di Kalimantan. 6 bulan. Jalan 6 bulan Mas. ya? Iya, 6 Lah, bulan. kok bisa nyampe di sini? Kalimantan? Ya, itulah syukurlah pada yang kuasa sampai bisa membuka pemikiran dan kita sampai tujuan rencana kita. Gitu Jadi ya. kita syukuri Syukuri ya. sampai di tiba Berarti di sini sendiri atau sama keluarga? sendiri. Sendiri ya? Iya. Oh, berarti jadi anak muda lagi ya? Ya. Wah, percaya. Namanya sudah Jadi anak menyeberang. muda. Ya memang harus kayak gitu kawan-kawan, bahwa untuk menghidupi anak istri berarti harus rela untuk merantau ya. Betul. Pak Obed, ya. Niat memang. Terus untuk sekarang selama 5 bulan di Kalimantan, pekerjaan yang Pak Obed sendiri dapat apa Pak? Selama saya datang di sini, awal mulanya hanya ikut-ikut sama teman-teman, mendengar-dengar ini tempat kerja hari-harian apa. Oh. Yang penting kita bisa bela nasib. Hanya itu aja. Oh gitu ya? Iya. Berarti kalau tanggapan saya dari hari-harian ini berarti kayak kuli-kuli bangunan gitu Ya, ya? gitulah Oh. masjid maksudnya. Betul ya, kuli-kuli bangunannya. Lah, Pak Obed nggak takut dengan virus COVID-19 sekarang yang booming sekarang? Sebenarnya begini Mas Cip. Karena juga ada masih rasa ragu-ragu juga. Ada masih ya rasa Iya, keraguan-raguan? ragu bahwa kita mau jalan, kadang ada pengontrolan, mau jalan mau cari hidup, kadang ya takut sendiri bahwa ya jangan sampai kita kena apa. Tapi kalau menurut pemikiran sehatku, hanya yang utama itu adalah ekonomi saya, karena saya memang sendiri datang. Jadi di mana aku bisa menguatkan Gitu ya. ketegasan dari kesehatan saya sebelum bisa mencobai dalam kesehatan saya. Tetapi semoga penyakit bisa menjauh dan kesehatan ya mudah tetap kita raih, dan untuk membela perjuangan hidup kita masih selama di sini. Apa yang Pak Obed lakukan untuk bisa lebih sehat untuk menghadapi Ya, penyakit ini? yang kita mau lakukan hanya dalam istilah penjagaan kesehatan kita, hanya itu untuk menjaga ya. supaya kita Contohnya kayak menjaga kesehatan itu kayak gimana ya, Pak Obed? saya rasa kalau yang bisa kita pahami bersama dalam bentuk kesehatan, tinggal cara menghindari untuk menghindari Terlalu banyak sentuhan sama orang atau ya maksudnya gitu ya terlalu Iya. banyak berkumpul-kumpul gitu ya. Pergumulan, hindari pergumulan supaya kita jangan terlalu tertarik dan kita hanya ya contohnya kembali ke rumah habis kerja, pagi kan tinggal kita arahkan semasa kesehatan kita masih memadai. Oke. Ya, jadi kita masih berpikir juga tentang penyakit, tentang ini ya tetap kita berjalan dan selalu merindukan apa yang kita mau inginkan. Hanya itu aja. Tapi intinya tidak menjadi halangan untuk tetap bekerja ya. Tetap berjuang. Ya, itulah prinsip saya. Oke.
selama COVID ini ada nggak kira-kira dari sekeliling-keliling Pak Obed sendiri yang sudah terpapar? Yang istilahnya sudah terlihat? Iya, terlihat. Sebenarnya sudah ada. Mm-mm. Tetapi kalau saya juga pandang dari kesehatan setiap pribadi kita manusia, Mm-mm. kan bisa kita menguji dari kesehatan kita bahwa dari segi kesehatan tubuhnya, ketegasan tubuhnya, kemungkinan dari itulah yang merubah kesehatannya sampai mereka tidak mampu. Tapi seperti juga kita yang masih merasa sehat, di situ bisa kita memantau dari pemahaman bahwa ya agak beda kesehatan saya. Saya masih betul. di atas semangat daripada dia. Betul, betul. Nah, jadi kita lihat katanya tersentuh dengan penyakit ini. Jangan sampai hanya panas-panas aja sampai dia sudah renggang pemikiran. Aduh, saya kena kayak mau negatif, mau positif apa. Bahkan itu sendiri yang membuat mereka tegang. Hanya untuk mengatasinya itu kayak gimana, Pak? Ya paling hanya kita menyandarkan diri aja secara untuk mengatasinya. Sebab penyakit tidak ditahu bagaimana datangnya dan bagaimana lewatnya. Oh gitu ya? Nah, jadi cara mengatasi aja ya hanya menyipilin diri. Contohnya Kedisiplinan jangan diri ya terutama itu. ya. Karena virus itu mengatakan walaupun hanya lewat di samping kiri kanan apa katanya virus yang dapat. Tetapi ya kalau kita masih kuat dalam bentuk kesehatan, orang lewat di depan virus itu, tapi bukan itu yang kupikir. Saya pikir pekerjaan. Orang di gitu belakang lewat karena pemikiran kosong, katanya virus. Oh ya ke virus. Begitu dia tersentuh kaget, tekanan darah mereka agak renggang, langsung dibilang, wah kayaknya dikena saya. Itulah yang mereka membuat negatif lagi berpikir, oh jangan selalu keluar, jangan selalu ini. Bukan Jadi itu. salah satu dari caranya itu ya harus disiplinkan diri. Nah itu. Terus Dan juga harus selalu berolahraga. nah Iya ya, itu cuci yang tangan. Utama itu. Cuci tangan, intinya kebersihan. Nah, itu Caranya sudah. Kebersihan. Jadi terutama juga jangan terlalu dipikirkan. Nah, terutama ya, ketegangan itu, jangan terlalu tegang untuk Nah, itu betul. masalah seperti kayak gini, teman-teman. Nah, betul, Oke, Mas Pak Obed. Betul. Nah, untuk sekarang kan sudah mulai tidak kita khawatirkan bahwa sekarang sudah ada namanya vaksin. Betul. Vaksin. Terus menurut Pak Obed sendiri itu vaksin itu kayak mana, Pak Obed? Iya, menurut saya vaksin ini kan hanya sebagai pembelaan kesehatan. Jadi bagi yang mau vaksin, itu kan sudah tersentuh dengan kesehatan mereka sendiri. Bahwa saya agak lemas. Oke. Dan juga ada yang tidak mau divaksin, tapi tidak dipaksa. Tapi karena kesehatan juga masih dia rasakan, sampai dia menghindari. Tapi kadang juga vaksin hanya terlalu menuntut. Sedang kesehatan juga bagi orang, kita ibaratkan seperti air. Kalau air dalam gelas masih full, kenapa mau diisi? Oh iya benar. Nah jangan sampai diisi dia lewat sedikit dari gelas itu airnya, malah jadi penyakit. Oh betul. Jadi kita tinggal kontrol secara iman. Mudah-mudahan kesehatanku masih begini terus. Dan orang yang divaksin, seumpama gelas dalam bentuk satu air kesehatannya, dia sudah tinggal satu jari dari bawah, dari kekosongannya. Dia malah takut divaksin karena apa? Karena penyakitnya sudah penuh, malah tambah takut dibantu sehat. Apakah orang yang takut vaksin itu adalah orang-orang yang berpikir negatif? Nah, itu sudah. Karena negatifnya sudah tinggi daripada positif untuk mencari kesehatan sampai kadang sembunyi. Kadang tidak mau kelihatan. Tapi pemerintah juga tidak terlalu menganjurkan. Gitu ya. Nah, jadi dari segi pemikiran mereka aja, mau sehat mau tidak terserah. Ya itulah tujuannya untuk saya menanggapi untuk vaksin. Vaksinnya. Karena saya dengar-dengar juga ini bahwa vaksin itu adalah salah satu diharuskan untuk vaksin. Apa itu benar apa tidak, Pak Obed? Kalau menurut anjuran kesehatan itu diharuskan. Ya sebenarnya diharuskan. Karena itu adalah salah satu dorongan untuk kesehatan atau penambah imun. Nah, tubuh. Stabilnya. Ya, kestabilan tubuh, kesehatan setiap orang. Betul.
Oke, Betul oke. itu. Itulah cara untuk menanggapi tentang ketegangan masyarakat. Berarti vaksin itu kita nggak boleh kita tidak boleh menanggapi dengan secara negatif berarti ya. Sebenarnya, Sebenarnya ya. kalau Tapi kita karena memang banyak ya, itulah. orang-orang yang menanggapi itu negatif. Betul. Itulah. Karena memang dari istilahnya kesehatan pribadi sendiri yang berjalan dalam roda pengetahuan sampai kadang menanggapi. Itulah. Kita tidak bisa mengartikan apa yang dimaksud dari tujuannya itu. Menurut Pak Obed sendiri, asal usulnya dari mana menurut Pak Obed sendiri kira-kira COVID ini? Kalau Ada yang bilang katanya memang dari luar negeri dan kemasuk ke Indonesia. Terus pandangan Pak Obed sendiri kayak gimana? Benar apa tidak itu? ya, kalau menurut berita-berita, karena pengetahuan ini belum positif juga. Siapa yang tahu penyakit? Hanya cara mendapat solusi alasan penyakit sampai kadang melemparkan ke daerah, keluar negara, katanya dari negara ini, tapi belum ada kabar ku dengar bahwa dari angkasa luar ini yang datangnya penyakit. Kita nggak tahu dari planet mana ya. Nah, dari planet mana? Apakah dari planet yang jauh? Nah, itu sudah. Atau memang dari planet pemikiran aja? Nah, itu jangkaunya. Karena kita kembali flashback seperti kayak penyakit-penyakit dulu, seperti penyakit flu burung, malaria atau apa segala macam itu kan lewat semua kembali. Nah, itu. Jadi penyakit ini akan menjadi sama seperti penyakit-penyakit yang sebelumnya berarti ya. Nah, itulah maksudnya. Akan nanti ada masanya untuk lewat berarti. Nah, lewatnya pun juga kita tidak bisa tahu Kapan dia berakhir? kapan dia berakhir. Cuman ketegangan manusianya sampai tenggelam terus di dalam alamnya. Virus ini adalah salah satu cara untuk mengurangi populasi kehidupan. Apa menurut Pak Obed sendiri kayak gitu? Kalau menurut pemikiran saya, penanggapan untuk mengurangi atau memang ada kemerosotan dalam segi pengetahuan. Nah, saya tidak memaksudkan kepada setiap daerah, negara apa itu tidak bisa dijangkau dari pengetahuan itu. Tetapi yang saya maksud tentang penyakit ini memang itu karena ulah pengetahuan manusia sendiri yang menggoncang bagaikan bola di dalam lapangan. Betul. Jadi dia terlempar ke sana kemari sampai penonton tegang. Akhirnya Jadi, apa? Kena virus semua kan? Jadi sebenarnya karena adanya virus ini dari pengetahuan manusia itu sendiri. Itu yang membuat virus. Itu termasuk lagi. Ya berarti. Betul, itu sudah. Jadi karena nyata saking itu. manusia itu punya pengetahuan yang lebih, bisa terjadi seperti kayak gini. Nah, itu sudah sampai tidak pernah hilang namanya penyakit ini. Seandainya bisa dirubah, COVID ini dialihkan lagi kepada penyakit malaria. COVID ini pasti hilang, tapi penyakitnya ya namanya Tetap ada penyakit. Tetap ada namanya ya, penyakit. artinya namanya penyakit ya sudah memang dari dulu sudah itu ada namanya penyakit. Nah, ini namanya penyakit. Apalagi biasanya orang bilang, wah kamu sedikit flu aja, Nah, udah itu dibilang sudah. kamu sudah positif apa segala macam. Jadi ya Itulah. ya inilah jadi namanya karya, termasuk karya manusia ya. Nah, itu sudah kenyataan. Hanya penyakit karyanya aja. Bentuk penyakit yang dibuat nama karyanya. Tapi tidak ditahu juga siapa yang membuat nama karya. Tapi pada umumnya penyakit ya namanya penyakit. Kena penyakit. Tidak usah lagi bilang COVID. Bilang aja dia penyakit sakit parah. Ya, dalam bentuk kesehatan ada pengunjung pasien apa mengatakan sakit parah. Ya sudah. Jadi pada intinya itulah. siapapun yang terpapar tidak usah terlalu khawatir. Nah, itu Jangan sudah. terlalu panik. Terus jalankan protokol yang sudah disarankan oleh kedokteran. Betul. Terus juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Betul. Banyak makan vitamin atau Nah, itu makan aja. makanan yang lebih sehat supaya penyakit ini bisa hilang gitu loh. Karena penyakit ini kan tergantung dari kekuatan imun atau kekuatan fisik dalam tubuh. Batin. Dari batin juga. Betul, Dan jangan betul. terlalu banyak berpikir negatif bahwa nanti begini itu nggak usah Nah, dipikirkan. itu yang membuat tegang manusia Betul. berpikir. Karena bisa jadi ini adalah salah satu karya manusia juga. Betul. Begitu Tidak loh. ada lainnya. Karena bisa jadi juga ini kita nggak tahu ya bahwa ini apakah
betul untuk mengurangi populasi manusia di dalam bumi atau enggak, kita tidak tahu. Tapi kan buktinya bahwa banyak orang yang meninggal. Iya. Begitu loh. Dan begitupun juga pada saat orang yang meninggal itu dikuburkan dengan tidak wajar menurut pandangan manusia. Tapi kalau misalnya itu tergantung dari, itu namanya protokol. Secara pandangan, secara setiap kekeluargaan kan biasa juga ini tidak wajar. Tapi ya itulah, kita harus patuh kepada protokol yang ada. Nah betul. Kenyataan. Jadi ini perbincangan kita ini semakin seru ini Pak Obed, bahwa Ya. memang ini itulah ada maksud. termasuk adalah karya manusia ya. Betul. Berarti ya. Betul. Sama seperti kayak vaksin itu kan karya manusia juga. Iya. Berarti sudah. Tidak ada lain. Dari mana Karya. bisa ada tahu? Berarti karyanya manusia, ciptaannya. Benar. Jadi kalau kita pikir di situ, ya kita tinggal ikut juga mengetahui. Oh iya namanya ini. Tetap waspada Ya, lah intinya tetap ya. Kita waspada tetap juga. waspada. Nah, betul. Itulah. Betul. Jadi sekarang yang dilakukan manusia itu selain daripada waspada, mereka harus apa? Maksudnya harusnya kayak gimana lagi selain dari waspada gitu? Ya. Kalau memang kewaspadaan kita sudah Hilang, sudah selesai. selesaikan dari cara kewaspadaan, berarti segalanya akan kita berjalan dengan damai. Semuanya damaikan dalam diri sendiri. Ya intinya itu Itulah. enggak semuanya manusia itu tidak ada yang namanya abadi ya. Iya. Nanti tidak kan ada pasti memang. Nggak ada mereka yang- bakalan ada waktunya nanti bakalan ya namanya meninggal Iya, pastinya. Tapi betul. kan ya itu tergantung dari Maha Kuasa lagi ya teman-teman ya, Iya. bahwa orang yang meninggal itu kita tidak tahu siapa. Kita nggak tahu sampai apa namanya kapan dia meninggal, kita nggak tahu. Jadi kita tetap waspada, tetap